Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya IBN Tegal yang punya tagline ramah di lokal, handal di global. Hari ini, kesempatan ini saya bersama dengan tamu yang luar biasa, tamu yang cukup saya hormati dan sekarang menjadi pimpinan di kampus kami tercinta IBN Tegal. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Bapak Dr. Saifuddin MA. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, alhamdulillah bisa datang di podcast IBN Tegal. Terima kasih. Dan alhamdulillah bisa mensupport akan adanya podcast IBN Tegal ini. Kita berbincang-bincang dengan santai ya, Pak. Iya, santai sekali, dan pasti kita akan mengulik tentang bagaimana kesuksesan yang ada di Bapak Rektor dan beberapa hal tentang pemikiran. Kebetulan beliau adalah salah satu doktor tasawuf yang ada di IBN Tegal. S1-nya di mana, Pak? Wali Songo. Di Wali Songo, S2-nya di Jakarta. Di Jakarta di UIN Syarifatullah, dan S3-nya di UIN Wali Songo Pulang. Bapak santai, kira-kira dulu itu bisa sampai menjadi pucuk pimpinan IBN Tegal ini prosesnya gimana, Pak? Ini perlu menjadi satu contohan bagi kita semua anak muda, sehingga konsistensi Bapak dalam hal pemikiran, dalam hal pendidikan itu kemudian bisa sampai sedemikian rupa. Dan alhamdulillah Bapak ini termasuk salah satu beberapa yang pengalamannya luar biasa. Salah satunya adalah pernah di Bawaslu dan KPU ya, Pak. Insyaallah. Kira-kira bisa diceritakan secara singkat bagaimana Bapak dari S1, S2, dan saya kira Bapak juga pernah kemudian mengalami satu dekade yang luar biasa di era reformasi. Betul. Dan luar biasa itu bisa kita ceritakan bersama dan kita gali bersama-sama. Baik. Monggo, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Samsul atau gimana? Samsul aja, Pak. Ya, sebagai host di podcast IBN Tegal. Kalau di sini tuan rumah IBN podcast. Ya. Oke, jadi pertama kali ya saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya bahwa IBN Tegal ini sudah ada satu media untuk bisa menyampaikan gagasan, aspirasi, dan mungkin juga yang bernuansakan akademik, ya yang pastinya itulah ya yang bisa nanti diakses oleh masyarakat. Karena itu harapan pertama saya sebagai pimpinan saat ini rektor di IBN Tegal ya, itu nanti media ini bisa kita manfaatkan seefektif mungkin untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar ya, terutama Tegal dan sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya yang tadi ditanyakan ya, Pak. Ditanyakan, Pak. Diulik lah. Diulik bahasanya tentang bagaimana eksistensi individu saya atau pribadi saya kaitan dengan bagaimana perjalanan pendidikan ya sampai sekarang juga alhamdulillah sudah meraih gelar doktor ya. Kebetulan memang begitu Mas Samsul. Jadi saya itu ya doktornya memang di bidang tasawuf ya. S1 itu dulu di tafsir hadis Usuluddin Wali Songo Semarang. Kemudian yang selanjutnya di S2 yaitu S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengambil juga konsentrasi pendidikan Islam ya, khususnya spesialisnya di bidang akhlak dan tasawuf itu. Kemudian
Kebetulan ini pas di S3 kami bagaimana menajamkan tentang kompetensi saya ya, sebagai orang yang dari S1 itu di wilayah Usuluddin ya, Siap. termasuk di situ ada tasawuf, dan sebagainya. Nah, ini kami mencoba di S3 itu kami memang konsen di bidang akhlak dan tasawuf di UIN Wali Songo Semarang. Dan saya dengar-dengar judul disertasinya terbaik di UIN Wali Songo ya Pak? Iya, kalau terbaik itu apa ya? Mestinya terbaik satu ya. Siap, siap. Tapi kemudian ada yang lebih dari saya, kemudian saya di posisi 2 ya. Iya, iya, siap Posisi Pak. 2. Ya, ini bagian juga saya bersyukur ya karena bagaimana kita untuk mencapai disertasi yang layak untuk diuji dan kemudian bisa diterima oleh seluruh penguji itu memang perjuangannya luar biasa ya, berdarah-darah. Bikin penasaran pemirsa bahwa disertasinya apa gitu. Ya kalau apa ya, cita-cita saya memang dari SLTA di Aliyah ya, di Aliyah dulu memang saya ingin menjadi dosen. Tapi dosen yang bukan apa harus negeri tidak, tetapi bagaimana dosen itu dia bisa namanya mentransformasi keilmuannya, mentransformasi ilmu yang ada pada diri saya itu untuk manfaat bagi manusia ya, bagi teman-teman lah setidaknya dan lingkungan sendiri ya. Kalau misalnya tidak bisa menjadikan satu sosok yang rahmatan alamin ya, minimal rahmatan lil RT-in gitu. Ada lil IPY ini kira begitu ya. Jadi ini begitu. Maka itu kompetensinya memang ini kalau linearitas memang saya sudah ada gitu ya, dari S1, S2 dan sampai S3. Nah di S1 kami atau saya itu ya tidak melulu apa ya belajar ya kuliah sebagaimana hanya kuliah pulang ke kos kemudian pergi lagi ke kampus ya, tapi kami juga mengeksplor diri bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama teman-teman di mahasiswa saat itu. Juga kita mengeksplor diri bagaimana kita bersosialisasi dengan para dosen dan teman-teman yang itu di mitra di luar kita yang memang mensupport dan memberikan apa namanya mempercerahkan kita ya, mencerahkan kita untuk lebih eksistensi mahasiswa yang memang dia kapasitasnya memang jadi mahasiswa sesungguhnya. Jadi aktif juga di organisasi lah gitu. Orang pergerakan lah kata suka. Ya bisa juga orang pergerakan. Ya kebetulan S1-nya mungkin waktu di tahun berapa Pak? S1 saya masuk tahun 93. Waduh, berarti mengalami satu pergolakan reformasi waktu itu ya Pak ya? Betul ya, jadi salah satu tokoh reformasi. Kalau dulu begini Bang Amsul, dulu kalau S1 dulu itu ya masih ada kelonggaran waktu. Jadi saya masuk 93, awalnya 92 bisa sebetulnya nih. Jadi angkatan 92 ya. Saya 92 selesai dari Aliyah, kemudian saya mencoba daftar Usuluddin juga itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu Usuluddin di sana tuh favorit ya. Maka idealis saya kepengen di situ, tapi ternyata Allah belum menentukan saya di Usuluddin, tetapi diterima di dakwah ya. Saya hengkang dari situ, kemudian 1 tahun saya mendalami intensif English course itu di mana di Cirebon itu untuk memperkaya dari sisi bahasa Inggris itu ya, karena saya melihat dan kemudian menangkap bahwa referensi dan hasanah keilmuan itu kan mesti tidak melulu dengan berbahasa Indonesia ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa asing ya, Arab dan Inggris. Saya perlu untuk bisa mempertajam dan memperdalam itu bahasa Inggrisnya itu. Yang Solo sekarang juga masih bisa, Mas. Wah, mantap. Lulus TOEFL apa ya, Pak? TOEFL juga sudah ya gitu. Nah, kemudian 93 kita masuk di mana? Di IAIN Wali Songo Semarang di Usuluddin ya. Di situ saya ambil tafsir hadis betulnya itu. Belum sampai kepada kan ada akidah filsafat, ada Quran tafsir dan ada perbandingan agama. Nah, saya ngambil di tafsir hadis ya. Tapi mata kuliah apa namanya yang bersifat dasar atau dulu namanya MKDU, mata kuliah dasar umum itu di Usuluddin itu ya hampir dipelajari semua ya. Ada filsafatnya, ada akidahnya ya, walaupun tafsir hadis tapi
basic kami untuk bagaimana bicara tentang keusuludinan itu, terutama filsafat ya dan akidah itu memang semuanya mendapatkan mata kuliah tersebut. Iya, Pak. Sehingga menjadi dasar itu kan begitu. Dasar untuk kelanjutannya seperti Iya, apa gitu. S2 kemudian pemikiran. Iya. Ini S2 saya juga dulu ya berusaha bagaimana mandiri. Iya, Pak. Artinya saya mencari melalui beasiswa ya. Iya. Saat itu tahun 99 akhir itu di 99 iya akhir. UIN Jakarta masih IAIN ya, Iya. belum UIN Jakarta. Berarti lulusnya tahun 98, Pak ya. 98 99 saya baru masuk ya. Kalau lulus S1 98 akhir itu. Nah, di situ ini dulu 98 itu ya masa apa ya? Memorinya masih sangat kental di saya itu ya. Kalau dulu ada apa waktu itu, Pak? Pernah dikejar-kejar atau bukan? Betul ya, kalau dulu tuh ya kalau reformasi memang itu serentak ya, benar serentak sekali. Seluruh mahasiswa di Indonesia itu semua kompak serentak dalam rangka bagaimana untuk melaksanakan moral force ya. Jadi moral force ini. Jadi semangatnya adalah kekuatan moral untuk mengkritisi, kemudian merespon bagaimana perkembangan atau situasi dan kondisi politik negara saat itu masih zamannya Pak Harto ya itu semua kompak, tidak satupun yang belot dan sebagainya, satu visi, satu pandang, satu platform, semua mahasiswa dan itu apa namanya kompak sekali begitu ya. Dan berhasil melakukan sebuah perubahan. Ya, ada sebuah perubahan yang dikemas dalam satu era reformasi. Gitu ya. Saya juga ya bagian daripada pelaku sejarah saat itu ya. Yang maklum mahasiswa ya saat itu, sekarang sudah tua kan beda lagi. Kalau dulu ya bagaimana saya bergerak itu ya mengikuti teman-teman dan adaptasi dengan mereka itu. Tapi ya kami tetap berpegang teguh pada mahasiswa itu bisa bergerak, kemudian juga kita untuk bisa mengadakan sebuah perubahan ya, kita mengkritisi terhadap kebijakan yang dipandang itu kurang pro rakyat atau bahkan juga merugikan masyarakat atau rakyat itu, nah itu tetap ke sana, tapi dalam tidak sampai memberikan atau melakukan sesuatu yang anarkis ya itu tidak ya. Kalaupun mungkin pada gejolak 98 itu ada anarkisme itu memang kondisinya ya. Jadi di sana bukan yang terjadi kalau mahasiswa itu ya singkat saya ini mudah-mudahan ini benar itu memang betul perjuangan murni atau moral force tadi, tapi ketika ada pihak lain yang barangkali apa ya bahasanya itu mungkin menyusup atau apa itu, nah, kemudian ini menjadi sebuah kesempatan mereka yang memang dia akan berbuat lebih baik itu juga mungkin terjadi, tetapi saya yakin mahasiswa semuanya melakukan ya perubahan ini dalam satu bingkai reformasi itu adalah dengan moral force ya. Itu kemudian pada 99 selesai, kemudian saya ke S2 di Jakarta mengambil konsentrasi pendidikan Islam itu melalui beasiswa program wajib dosen S1. Jadi dulu ada namanya program wajib dosen S1. Dosen yang masih S1 itu harus S2. Itu difasilitasi negara melalui beasiswa program beasiswa. Nah, kebetulan saya masuk dan ikut kompetisi di program itu. Saya masih ingat sekali, saya urutan 71 dari 131 itu 71. Alhamdulillah masuk Mas itu. Yang penting saya masuknya dulu ini ya kan. Nomor waktu itu sudah jadi dosen IPN ya Pak? Belum, saya belum dosen, Mas. Masih biasa. Jadi fresh graduate lah, kemudian langsung ke S2 itu ya. Nah, di situ kami juga kalau Jakarta beda lagi nih ya nuansanya. Jadi kalau modelnya kalau ada di Jakarta dengan UIN misalkan yang S1 di Semarang itu dia punya distingsi masing-masing ya. Kalau di Jakarta itu saya rasakan itu lebih pada pemikiran saat itu ya. Karena apa? Ada tokoh-tokoh besar di sana yang lebih kepada meng-up bagaimana pemikiran kayak munculnya siapa Azra dan sebagainya, sebelumnya Pak. Itu yang mengenalkan apa filsafat ke Indonesia itu Pak Harun Nasution, ada Penusim Nasution, ada Kausar Azhari Nur, Mulyadi Kartanegara, kemudian juga ke sini ada
Kang Komar ya, Dan ada Bapak Sumadi sempat Asra. bersentuhan beliau-beliau Mereka-mereka ya. itu adalah dosen Waduh, saya, wah ya luar dosen-dosen biasa saya itu. satu. Iya, ada Pak Iya, iya. Sumardi, Pak Komarudin Hidayat, kemudian ada siapa namanya lagi Pak mana apa namanya yang menteri pernah jadi menteri agama itu Iya, iya. Pak Saya takut menawar. Said Agil Munawar, Iya. Pak Said Agil Sirot itu juga termasuk dosen saya, Oh, iya, dosen iya, benar ya, Pak ya. Tasawuf tamu juga ya, ya, ya Pak ya. dia memang konvert bidang Bidang tasawuf, tasawuf. iya Iya, itu betul. beliau luar biasa di bidang tasawufnya itu, jadi sampai terkadang saya terheran-heran tuh Iya. kalau dia berbicara tentang tokoh itu ya tuh Ingatannya fase tajam sekali, tajam Pak ya. sekali ya, kapan dia lahir, kemudian Iya. kapan wafatnya, dan jadi termasuk saya juga heran apa bawahnya takjub juga katalah apa ya apresiasi pada Pak Said Iya. Agil Munawar itu Iya, kan ahli benar. hadis kan kalau nggak Ahli salah hadis. dokternya hadis beliau tuh. Itu kalau bicara masalah sanad tuh Iya, luar luar biasa biasa. Mas Iya. itu ya. Jadi dia bisa tahrijul hadis, dia bisa Iya. melihat verifikasi per setiap sanad ya. Iya. Sampai matan saja dia juga bisa ditahrij atau bisa diverifikasi keabsahan secara redaksionalnya. Kemudian pada tahun 2005 ya, karena ini saya juga di S2 itu dulu agak terlambat Mas. Iya, Pak. Lulusnya Oh, itu ya oke. 99 atau 2000 masuk ya. Tahun 99 saya masuk, 2000 itu diminta atau diberikan kepercayaan oleh negara melalui Kementerian Agama Oke. untuk ikut short course imam dan Oh. khatib di Suriah Damaskus, Damaskus Luar Suriah biasa itu ya. ya. Tapi dulu masih aman Mas. Iya, sekarang bukan daerah Tahun konflik. 2000 ya, masih aman sekali itu ya. Nah, Iya, itu Pak. juga menambah pengetahuan dan Iya, iya. pengalaman, share dengan teman-teman dalam dan luar negeri. Kita Iya. ada 40 negara termasuk ada Amerika, ada Aljazair, Kosovo dan sebagainya Oh, termasuk. bersentuhan dengan Ya, mereka-mereka kawan-kawan itu juga mitra kita untuk internasional ya. diskusi ya, kaitan dengan pengetahuan, pengalaman, keilmuan dan sebagainya. Nah, itu banyak waktu yang kami tersita, mestinya harus 3 tahun selesai ya. Kemudian saya 2004 itu ya, saya masih ingat 2003 itu Desember 2003 ini baru ada apa namanya enggak ini katakanlah di sini itu Indonesia baru ada sistem pemilu yang di pelaksananya itu penyelenggaranya adalah KPU. Oh, iya, Nah, 2000, Desember 2023 saya masih ingat itu Pak siapa bupatinya Pak Sudiarto. Nah, saya diminta untuk jadi tim sel di situ ya sampai 2004. Kemudian saya dipandang mungkin untuk bisa melanjutkan di kepengawasan, sudah membidani KPU di Kabupaten Tegal ini. Ya, kemudian saya ditunjuk oleh kawan-kawan dari unsur Polri, kemudian jaksa dan kawan-kawan satu itu masyarakat ya. Saya diminta untuk masuk di meneruskan pengawasan pemilu 2004 pertama kali pemilu secara terbuka kayak gitu ya. Artinya gini, itu menyita waktu saya ya untuk menyelesaikan kuliah itu loh. Iya, iya. Terus Lulus di ya waktu yang tepat gitu. sambil cari dana Mas. Iya, Cari dana untuk Iya, iya. penyelesaiannya itu ya Siap. 2024. Kemudian saya selesai 2005 ya. Iya, Pak. Terus ya selesai wisuda apa sarjana S2 strata 2 ya menyandang gelar magister di tahun 2005 ya, Iya. 2005. Nah, Terus berjalan saya masih concern. Nah, itu 2002 saya sudah masuk menjadi di IBN Oh, ini. Iya, iya. tapi masuk di IBN sekian satu semester harus Iya. keluar dari sini untuk di atas nama akademisi. Kita membantu tadi di pemerintah seleksi KPU, kita jadi panwas dan sebagainya sampai 2008. Kemudian juga diberi kesempatan lagi saya menjabat ketua panwas untuk Pilgub Jawa Tengah 2008 akhir. Kemudian saya masuk di KPU sampai 2013. Nah, baru 2013 saya resign, udahlah saya sudah akan kembali ke baraknya ke kampus ya menjadi iya jadi habit yang asli itu medicine itu ya. Jadi itu kan kita apa namanya ya kita khidmat dengan negara lah begitu dengan pemerintah, tetapi yang sesungguhnya adalah habit kami ya saya ada di akademisi ya sampai japung saya atau mungkin juga karir saya di
kepangkatan dosen itu tertinggal jauh kan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita raih ya, dan mudah-mudahan nanti doanya kawan-kawan mudah-mudahan pada waktu yang tidak lama mudah-mudahan Allah nantikan jadi guru besar. Di Sinta 2 juga harus sebelum baru nih. Sama Scopus ya Mas. Kemudian di S3-nya ini yang nanti saya ulik di S3-nya Pak. S3-nya. S3-nya berapa tahun Pak? Wah ini mau ngobrol sudah berapa tahun ini agak malu juga. Sama Pak. Beda ya dengan yang sekarang ya. Kalau ketentuan dulu itu memang tidak ada batas waktu ya. Maka saya masuk 2010, 2017 baru selesai Mas. Baru saya 2017 itu sudah. Tapi ya sampai 2020-2021 itu masih kawan satu kelasnya itu masih ada yang belum lulus ya. Jadi belum selesai ya. Tapi itulah perjalanan seseorang di dalam bagaimana meniti di dalam dunia akademik ya. Tapi ini jangan ditiru Mas ya. Saya udah niru Pak. Jangan ditiru ya. Jadi 2010 masuk, 2017 saya baru selesai dari S3 atau menyandang gelar doktor. Itu ya akhir 2017 ya, 2018 saya jadi sudah. Ya ini berkah ya teman-teman ya, saudara ya, keluarga, betolan, kolega yang bisa mensupport saya untuk istri tercinta Pak ya. Itu apalagi ya sama anak itu ya. Bapak waktu itu S3 dan mengangkat apa? Tentu di dalam sebuah kajian disertasi ada tulisan akademik secara pribadi tentang yang harus mengangkat apa, dan ini menarik juga kenapa harus diangkat situ Pak. Betul ya, itu sangat betul sekali. Jadi kalau karya ilmiah apalagi disertasi ya, itu kalau disertasi itu setidaknya menemukan sesuatu yang baru. Novelty-nya jelas itu kan, walaupun tidak harus menemukan satu teori baru, tetapi menemukan hal baru yang belum pernah diteliti atau ditemukan oleh yang lain ya, teman-teman yang lain itu. Nah, ini kebetulan saya concernnya di bidang akhlak tasawuf. Kami meneliti tentang Thariqah Tijaniyah ya, Thariqah Tijaniyah. Ini Thariqah Tijaniyah itu ya pernah menjadi debatable di di kalangan ahlut Thariqah al-Mu'tabarah ya, terutama al-Mu'tabarah an-Nahdiyah. Beberapa kali diangkat di Muktamar NU di beberapa kali itu ya, memang dulu sempat di tahun 1918 itu ini tepatnya 1918 itu Thariqah Tijaniyah itu ada pertama kali masuk di Indonesia di Martapada Kulon Cirebon, ya Martapada Kulon Buntet Cirebon itu ya, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Akyas, Kiai Ilyas itu 4 tokoh itu Kak beradi itu. Nah ada yang menarik di situ, ada yang menarik bahwa di Thariqah Tijaniyah itu ini kalau saya sampaikan itu nih kajian akademik ya Mas, bukan saya akan menyampaikan apa-apa ya. Memang ada al-khaswais. Al-khaswais itu mestinya bukan hanya di Thariqah Tijaniyah, di Thariqah lain pun juga ada. Tetapi yang perlu kami ungkap itu di situ berarti dinamika pemahaman al-khaswais dalam Thariqah Tijaniyah dalam perspektif para muqaddam atau muqaddam itu berarti kalau mursyid ya, kalau bahasanya Thariqah Tijaniyah muqaddam itu seperti apa ya, persepsi mereka atau perspektif mereka seperti apa dengan fadl-fadlnya atau keutamaan-keutamaannya. Jadi antaranya itu ya, ini ya sempat disertasi saya itu kan saya tulis 480 halaman. Waduh, mantap. Iya, 480 halaman ya, ada 20 halaman yang harus dipangkas. Oh, gitu ya, Pak. Karena pengujinya itu seakan-akan dalam tanda kutip itu kurang setuju ya dengan tadi salah satu keutamaan dari Thariqah Tijaniyah ya, Thariqah Tijaniyah dia setuju. Kebetulan saja penguji itu beliau tuh sudah talqin dengan melalui Thariqah Syadziliyah ya. Artinya begini, dia agak bahasa ekstrimnya agak tersinggung ini ya, agak tersinggung itu. Dia dalam tulisan saya di sana bahwa Thariqah Tijaniyah itu jadi al-maktum wal makhtum gitu.
Syekh Tijaniyah itu adalah maktum wal mahtum. Apa maktum itu? Sebagaimana apa tertutup ya, tertutup. Maktum itu tertutup atau di pendahulu sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pertama dan terakhir gitu. Nah, di apa dunia kewalian gitu, menurut Tariqat Tijaniyah itu Syekh Tijani itu juga yang pertama dan terakhir. Jadi maktum wal mahtum dulu tertutup dulu ya. Wal mahtum itu adalah terakhir. Sebagaimana awal Nabi Muhammad ya yang pertama dan yang terakhir. Kan begitu kan. Nah, rupanya respon dari teman-teman atau otoritas lain ini menjadi apa ya perbincangan ya bahasanya perbincangan apakah demikian atau tidak gitu kan. Nah, kemudian ada lagi ya yang ini menjadikan apa sebab disertai saya itu dipangkas 20 halaman. 200 halaman. 20 halaman ya, itu. Dari 400 ke iya, dari 480 ya menjadi 460 ya. Iya, yang 20 itu sirih ya. Yang itu yang tadi yang dianggap itu kurang. Ini kalau dipublish nanti jadi geger kita begitu gitu. Ya, itu gitu. Jadi singkat ceritanya begitu ya. Maka itu menjadi salah kajian saya dan disertasi saya dan itu langsung kami dari sumbernya. Kebetulan masih ada anaknya ya, putra beliau dari Ki Abbas, cucu ya dari Ki Abbas itu yang memang juga talqin dengan beliau. Nah, ini saya mengangkat itu, ini semata-mata adalah bagaimana akademik ini atau kajian menurut disertasi saya itu adalah untuk meraih syarat menjadi gelar mencapai doktor gitu ya. Ya itu cuma nulis Mas itu. Tapi menarik juga itu. Iya lumayan. Soal Tijaniyah yang apa namanya itu belum banyak apa namanya hal yang diungkap kemudian menjadi terungkap saat disertasinya Bapak. Kira-kira Pak, ini ngomong soal dunia tasawuf Pak. Betul. Dalam dunia tasawuf ini, dalam konteks kita beragama itu sebetulnya Pak, seberapa urgensi untuk kemudian menerapkan, karena ada yang bilang bahwa ya kurang sempurna kalau apa beragama tanpa kemudian mengenal di dunia tasawuf. Sedikit mengilik saja soal itu Pak. Iya. Oke, jadi iya kita memang tidak bisa apa beragama melalui satu sisi saja. Ya. Di sana ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Kan begitu Pak ya. Di thariqah dan hakikat sampai ke ma'rifah ada wilayah kajian sufistik. Kalau dalam bahasa akademik At-Taftazani mengatakan bahwa wilayah esoteris. Nah, fikih atau syariat itu wilayah eksoteris. Yang bahasa bisa menjadi apa namanya cara ya, model, cara atau metode bagaimana kita sampai kepada yang kuasa melalui syariat atau cara. Ya, ibadah kita, sholat, puasa dan sebagainya itu kan bagian daripada syariat. Itu caranya memang harus melalui syariat ya. Nah, di dalam syariat itu substansi atau esensi syariat itu apa? Nah, itu adalah kajian-kajian tasawuf. Esensi. Iya, jadi ruh dari sholat apa? Ruh dari toharoh apa? Ruh dari wudhu itu apa? Itu kan? Itu nanti dikupas melalui perspektif sufistik gitu. Jadi bicaranya lebih di aspek batiniah. Makna dibalik yang empiris. Ya, kalau misalkan nih sholat 5 waktu, itu bisa, itu diregakkan, kemudian dilihat dan sebagainya kan. Bacanya jelas, kemudian wiridnya jelas dan sebagainya, syarat rukunnya ada, tetapi dibalik makna sholat itu, atau makna dibalik sholat itu, yang empiris ini, yang syariat ini, itu apa? Nah, itu wilayah kajian tasawuf. Ya. Kalau misalkan contohnya, as-sholatu ay adzikru. Sholat itu adalah mengingat Allah, ya kan? Syariatnya mulai dari takbir, niat takbir sampai salam. Ini kan syariatnya itu. Nah, segitu pertanyaannya. Dari niat takbir sampai salam, dijamin enggak seorang sedang sholat itu dia menyentuh ruh sholatnya? Nah, dia khusyuk kayak gitu maksudnya. Sampai enggak? Itu kajian tasawuf itu maksudnya ya. Nah, kemudian ruh sholat ini misalkan, itu bagaimana implementasinya atau pengejawantahannya dalam sikap dan perilaku. Rumusnya orang yang
rajin melaksanakan ibadah, maka dia akan melakukan perbuatan baik, tidak akan menjadi baik, kan itu kan? Karena sudah dekat sama yang kuasa. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, sholat ya iya, maksiat ya jalan, gitu kan? Kita begitulah. Nah ini peran tasawuf itu mengarah sana. Peran tasawuf itu adalah bagaimana mengawal yang kita lakukan dari konteks syariah, kemudian kita kawal sampai pada mengetahui ruh dan fungsi dari ibadah itu di dalam rangka mengimplementasikan atau di dalam rangka untuk kehidupan realitas kehidupan, gitu. Kayak gitu maksudnya itu ya. Jadi kalau misalnya Allah Akbar pasrah secara total, maka tiada satupun yang orang akan bisa bersifat kibir atau ujub atau takabur, karena yang tinggi adalah yang kuasa, kan gitu kan? Kira begitu. Makna di balik itu. Contoh kecil misalnya saja, misalnya kayak taharah wudu ya. Itu mulai dari membasuh muka ya, kemudian tangan, kemudian sebagian sirah sampai kaki itu maknanya kalau diterjemah atau saya membaca kitabnya Syekh Saleh Darat itu tentang Lataifut Thaharah Wassalah, itu luar biasa Mas itu. Jadi bahasanya mensucikan dari sesuatu yang itu menjadikan perilaku tidak baik gitu. Misalkan kayak kita menatap, jadi muka kita setiap hari menatap manusia, menatap alam, menatap dunia itu ya. Itu kan tidak lepas dari sesuatu yang berbau maksiat. Nah, salah begitu. Itu dibasuh pakai air wudhu itu. Ya. Air wudhu itu basuhan air wudhu muka sampai ke kaki itu kalau bisa dipotret melalui bleach sekian ribu atau juta watt itu dia lihat itu hitamnya lebih pekat daripada tinta itu Mas. Jadi itulah sesungguhnya hadas atau najis hadas ya, kotor-kotoran yang kita lakukan setiap hari, tangan, meripat dan sebagainya sampai kaki itu sesungguhnya sudah sedang dibasuh atau disucikan melalui air wudhu. Nah mestinya kalau sudah disucikan, ya mata kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mulut kita digunakan dengan yang keluar hikmah, bukan maksiat dan bukan kalimat-kalimat yang hoax atau mungkin menyakitkan orang lain. Di situ Mas sangat tinggi sekali. Nah, itu peran tasawuf. Kecil-kecilnya begitu ya. Dan pasti ini ya Pak, kalau kita lihat perkembangan sekarang bahwa beragama yang tidak marah tapi ramah itu, kalau orang mengamalkan tasawuf pasti akan melakukan seperti itu enggak Pak? Karena begini, misalnya Gus Dur misalnya tentang kewalian dan Gus Dur ternyata memang orang sufi banget yang mengamalkan tasawuf dan melihat manusia dari beberapa manusia, dari hakikatnya manusia. Gimana Pak? Dan ini menjadi satu solusi problematika bangsa luar biasa bahwa tasawuf itu harus hadir di dalam bangsa ini gitu Pak. Ya mestinya bahwa konsep bagaimana menciptakan manusia soleh itu bukan dari dulu maksudnya. Dan tasawuf itu mengantarkan dan mengawal untuk menciptakan minas sholihin wasiddiqin dan sebagainya gitu ya. Saya mengutip misalnya dari Syekh Abu Al-Wafa At-Taftazani. Beliau ketika mendefinisikan tasawuf itu atau dia mengatakan dengan asketisisme dalam Islam ya, atau tasawuf dalam Islam itu dia lebih kepada mendefinisikan tasawuf adalah revolusi mental. Revolusi mental. Tasawuf adalah revolusi mental. Ya. Jadi mestinya bertasawuf ini sesungguhnya adalah mereformasi, kemudian merevolusi diri ya, diri kita setiap individu dan juga berimbas nanti kepada komunitas sosial. Coba berangkat dari setiap individu gitu ya, individu. Kalau setiap individu sudah bisa melakukan hal-hal yang soleh, substansi atau esensi dari makna syariat itu ya, itu akan berimbas pada sistem kehidupan manusia atau sistem kehidupan baik beragama, berbangsa maupun bernegara. Sesungguhnya sangat penting sekali. Terus ada yang tanya, bagaimana halnya Pak tasawuf itu di dunia sekarang itu? Nah itu sesungguhnya ada satu satu materi yang saya juga sampaikan di mahasiswa sini itu ada
problematika masyarakat modern dan pentingnya tasawuf dan akhlak dan tasawuf. Nah ini sebetulnya penawar ya kan, ya. Bukan tasawuf itu kemudian berlatar belakang, termarginalkan, kemudian bicara tentang langit saja, tidak, ya tidak. Tetapi kalau kita mencoba untuk bagaimana rethinking atau menafsir ulang melalui teorinya, misalkan siapa Muslim Abdul Rahman dengan istilah transformasi tasawuf ya, transformasi Islam itu sesungguhnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan saat ini yang carut marut bahasanya gitu ya, yang mungkin banyak harus dikaji dan diluruskan itu langsung sangat berperan Mas itu. Koruptor semuanya bisa hilang semua karena tasawuf gitu ya Pak. Itu jitu sebetulnya ya, cuma nanti model operasionalnya memang ini memang ini harus ada sampaikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau bicara tasawuf, bicara wali itu bukan sederhana, bukan orang yang anti dinamika maksudnya, anti kemajuan, anti modern, tidak itu. Dan sebagainya enggak ya. Saya tanya sama 10 mahasiswa, Mas, bagaimana Anda berpersepsi atau pendapat Anda tentang wali? Jawabnya kan rata-rata begitu, orangnya kubu kan, udah sederhana ya, nggak pernah melihat langit. Kira begitu ya, yang berakibatkan membangun sebuah opini bahwa itu ketertinggalan. Tidak Mas, saya mengambil katakanlah ini lagi-lagi Gus Dur ya. Gus Dur itu memang beliau itu bagaimana cara menangkap dan menerjemahkan dan menafsirkan yang berbau tasawuf itu bagus Mas. Zuhud misalkan. Zuhud itu kan kalau bahasa sederhananya meninggalkan kemegahan duniawiyah. Meninggalkan kemegahan yang bersifat duniawiyah itu. Bukan meninggal duniawiyah, bukan itu. Dan meninggalkan kemegahan. Iya, artinya bahwa jangan sampai hidup hedonis. Kira-kira begitu ya. Nah, Gus Dur cara menerjemahkan dan bagaimana dia mentafsirkan zuhud atau asketizisme itu, beliau menerjemahkan zuhud itu adalah relatif ya, proporsional. Bagi saya sekarang begini ya mungkin zuhudnya begini ya. Nah, begitu Mas. Bukan berarti itu harus meninggalkan dunia serta merta dan kemudian hanya untuk akhirat saja, tidak itu. Di sini letak pemikiran ya tokoh-tokoh seperti Gus Dur, kemudian juga ya Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, kemudian dan sebagainya sampai itu sangat tinggi Mas itu. Dan itu bisa menjadi prototipenya anak muda untuk melaksanakan tasawuf. Betul ya. Jangan antipati, apalagi antipati ya. Jangan memandang sebelah mata, bahkan menutup mata dengan tasawuf ya. Karena ini saya mau mengatakan jimat ini Mas. Kalau jimat tapi dengan catatan dia bisa menerjemahkan, menafsirkan konteksnya ya. Katakanlah tadi bahasa mentransformasi lah ya. Transformasi tasawuf gitu. Jangan mengartikan dan kemudian memahami tasawuf itu menggunakan misalkan versi tasawuf akhlaki saja atau tasawuf sunni ya. Ada tasawuf falsafi, ada irfani, dan sekarang yang neosofistik, neosofisme itu sekarang berkembang Mas itu ya. Jadi kalau ini kita bisa ramu dan membuat sebuah formula ya, kita bagaimana tasawuf itu dijadikan satu, bagi saya ada alat atau apa sih bahasanya, bom ya, untuk bagaimana di dunia sekarang itu. Untuk dandani Pak. Iya. Wah itu sangat luar biasa Mas. Tetapi memang harus ada satu pemahaman tentang rethinking atau reinterpretasi tentang bagaimana tasawuf di masa sekarang itu ya. Saya juga ada ya, ini kebetulan ada di Jatman ya. Jatman itu juga saya mencoba di sana mewarnai bagaimana membumikan yang melangit. Sampai tagline-nya saya buat itu di sana seurun rembuk itu, jadi tasawuf peradaban ya. Di situ kan itu bagian satu hal-hal yang menurut saya sedikit untuk bisa merubah cara pandang manusia umum ya, masyarakat umum terhadap tasawuf ya kan. Ternyata tasawuf sudah tahun 90 berapa? 2016 Mas. Saya saat itu 2004 2005. Ini saat itu saya sedang
meneliti tentang Syadziliyah, Tariqah Syadziliyah ya. Ada seorang kiai, ini dekat nih di mana? Di Pakijangan Brebes ya. Beliau sedang meneliti tentang aset harta atau kekayaan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Asetnya di aset kekayaan Syekh Abdul Qadir Jilani. Meneliti itu. Iya, diteliti yang selama ini, mohon maaf ini ya, di kalangan beberapa masyarakat itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang di permukaan itu pada sisi karomahnya saja. Ternyata beliau adalah kaya raya itu. Iya. Tapi kaya raya yang bukan kapitalis. Iya, kaya raya dia ya jargonnya atau rumusnya bahwa kekayaan Syekh Abdul Qadir Jilani, kekayaan Syekh Abu Hasan Asyadzili dan sebagainya itu kata beliau dah ad-dunya fil yad la fil qalbi ya. Dunia itu hanya di tangan bukan di hati. Nah, kalau sudah di hati bisa nanti mengarah ke kapitalisme. Tapi kalau di tangan ini untuk kepentingan kemaslahatan umum itu ya. Jadi hanya hanya sebagai titipan saja kan. Ya kita berapa satu hari paling makan 3 kali lah ya. Kalau kita harus menimbun begitu banyak tanpa hormat untuk yang lain ya, itu kan berarti menyanyiakan karunia Tuhan itu. Betul. Ini menarik, jadi nanti sebetulnya bisa dibahas secara detail ini Pak. Iya. Tapi begini Pak, di Jawa khususnya atau di Indonesia juga yang kemudian memang jaringan-jaringan ulama yang ada, termasuk salah satunya adalah bukan hanya lewat ulama-ulama fikih tapi ulama-ulama tasawuf gitu ya Pak. Nah itu yang saya kira harus diteliti kenapa begitu, terus apa yang menyebabkan begitu, atau mungkin misalnya karena memang Jawa ini perbuatannya atau prinsip-prinsipnya sudah sangat seirama dengan dunia tasawuf Pak. Monggo Pak, gimana ya, Pak? Kebetulan hari ini saya sedang menulis tentang saya ambil judul itu menelisik jaringan dan tipologi ulama tasawuf Tegal abad 20. Ya, dia menelisik jaringan dan tipologi ulama Tegal abad 20. Saya mulai dari masuknya Islam ke Indonesia, dibawa oleh ulama Gujarat. Gujarat itu India. Dan India itu secara budaya itu jadi dominasi Hindu ya, Hindu dan Buddha. Hindu Buddha itu ya itu akrab dengan ritual-ritual, gitu ya Mas ya. Seperti halnya mungkin pada masa nenek moyang kita animis dinamis, kemudian masuk Hindu, kemudian Buddha dan sebagainya. Islam belakangan Mas itu ya. Nah, ketika masuk itu, nah budaya Indonesia ini, budaya terus masyarakat Jawa itu sudah akrab dengan tadi Mas ya, dari hal kaitannya dengan ritual ya, sesaji ya, hal-hal yang sifatnya ada yang mengatakan yang ya itu lebih kepada hal-hal yang ritual-ritual itu Mas. Prinsip-prinsip hidupnya juga. Iya, budayanya begitu. Dia lebih menghormati kepada makhluk yang di luar meta kita, meta kepala kita, meta penglihatan kita ya. Itu begitu. Sesaji dan sebagainya. Nah, begitu masuk ini ulama Gujarat ini yang masuk ke Indonesia itu ya dia menggunakan model itu Mas. Tetapi dengan nuansa dan cita rasa Islam. Kan gitu kan? Maka ada di situ ya ada doa, wirid dan sebagainya, ada puasa, bahkan mungkin diakulturasikan dengan di Jawa misalkan dengan ada ya dulu kan ada istilah puasa mutik, puasa ngeben ya, dan puasa pati geni ya dan sebagainya itu ya. Artinya cocok Mas itu ya. Nah, saya lihat itu, saya membaca sejarah ini. Ternyata masuknya Islam di Indonesia itu lebih kental dan lebih dibawa melalui melalui tasawuf Mas. Bukan hanya syariat, tapi melalui tasawuf itu. Nah, saya ambil ke sini ya, ke wilayah sini. Dalam tulisan saya hari ini itu yang belum selesai nih Mas ya, itu saya mengangkat 4 tokoh ya, jaringan tipologi ulama tasawuf Tegal abad 20. Saya mengambil tokoh 4.
Pertama Kiai Muhammad Miftah Talang, Kajen. kemudian Kajen ya, kemudian Kiai Usman Zahid ya, berarti bapaknya Kiai Hambali, kemudian satunya Kiai Hasim Jamhari, itu yang Danawari, yang satunya itu Kiai Malik Kiai Mufti bin Salim. Pertama yang mendirikan Mahat Tolabah di Babakan itu. Saya mengangkat itu. Nah, saya teliti, kemudian saya cari bagaimana itu. Ternyata beliau-beliau ini juga, saya tanda kutip, saya menyimpulkan beliau adalah termasuk jaringan dan tipologi ulama tasawuf neosufisme. Iya, memadukan, menselaraskan antara tasawuf dan syariat. Itu maksudnya itu. Tapi kesejarahannya itu kalau kurikulum yang ada di pondok-pondoknya beliau-beliau ini itu mengedepankan pertama adalah kewajiban syariat dulu. Tapi pada pelakunya, para kiai ini, dia melaksanakan tasawuf tinggi gitu, Mas. Jadi ada perpaduan itu ya itu. Nah inilah yang kemudian ya bagi kami itu ya, kalau tadi pertanyaannya mengapa itu tasawuf juga di Indonesia itu, ya memang itu ada latar belakang budaya yang mungkin sama dengan para ulama Gujarat yang membawa ke Indonesia. Latar budayanya Mas ya, sistem ritualnya juga begitu. Bahkan kalau Mas Samsul membaca itu karyanya pelitnya Clifford Geertz itu yang The Religion of Java itu ya, itu tahun berapa? 87 kalau salah itu juga di situ kan semua ritual itu semua ada ritual semua. Ya, masyarakat Jawa itu semua dirituali Mas itu. Dan itu menjadi sebuah kepercayaan ya, dan percayaan yang berbasis budaya juga ada, tapi begitu masuk diakulturasikan atau internalisasi nilai budaya ke dalam Islam atau sebaliknya, ternyata Islam itu juga tidak menolak yang hal-hal bersifat tadi Mas, mistisism itu ya, ada di situ ya, bahkan setiap agama ada itu. Oke Pak, matur suwun, dan ini sangat mencerahkan sekali. Ini luar biasa. Dan tentu ini menjadi hal yang membuka kita awalnya, kita bisa akan terlibat dalam session-session berikutnya Pak Rektor. Kita minta waktunya dan luar biasa. Dan ini pasti, dan yang terakhir Pak, kira-kira sebetulnya dalam kacamata Bapak sebagai pemikir tasawuf, dalam problem bangsa yang hari ini luar biasa ya. Saya melihat kemarin di Pemalang, ini sedikit ini Pak, biar aktual Pak. Pemalang terjadi bentrok antar sesama Muslim, kira-kira begitu. Terus bangsa lagi kemarin ada koruptor besar-besaran, bahkan ini koruptor terbesar di Indonesia, sepanjang Indonesia itu yang di Pertamina. Jadi sebetulnya kalau kita melihat apa yang kurang dalam beragamanya kita, ya kita nggak mencoba untuk mengkritisi, tapi barangkali ini menjadi problem yang harus bisa diselesaikan Pak. Gimana kira-kira Pak untuk ininya? Betul Pak Samsul, jadi ini setidaknya kita memberikan kontribusi pemikiran ya, yang bisa juga nanti bisa diterima dan dilaksanakan, atau mungkin juga satu wacana yang memang itu menjadi nanti akan bisa disampaikan, dilaksanakan oleh kita semua itu ya. Jadi dalam pandangan saya ini memang terjadinya kemaksiatan, terjadinya kezaliman di sektor apapun lah begitu, individu maupun kolektif, apalagi pada masa sekarang konteksnya itu sedang begini ya, itu saya memandang bahwa keberagaman kita ya, keberagaman kita itu masih pada level syariat itu loh. Jadi pada level-level kulit gitu ya, tapi belum sampai menyentuh pada tadi ruh dari keagamaan itu apa itu ya kan, yang kemudian saya bahasakan adalah ruh dari agama itu adalah tadi ya, melalui jalur tasawuf ya, mengetahui makna di balik yang empiris tadi ya. Jadi rumusnya, orang kalau dia sudah melaksanakan ibadah dengan baik sama dengan orang soleh. Mestinya soleh bukan hanya di masjid saja, soleh bukan hanya
di musola saja. Tetapi ketika sudah hengkang dari situ pada profesinya masing-masing, maka status dia sebagai soleh pun ada di sana itu, ya kan? Maka menghilangkan sifat toma, menghilangkan sifat rakus, menghilangkan sifat monopoli dan sebagainya. Itu ruh dari ibadah Mas. Nah, maka kesimpulan sementara saya itu begitu, ya, pemahaman kita terhadap agama itu baru pada wilayah-wilayah permukaan, belum sampai pada substansi dan ruh daripada agama itu sendiri ya, yang dipraktekkan di dalam ibudiyah, muamalah ya dan sebagainya lah. Kira begitu Mas itu. Oke ya Pak, matur suwun sekali dan pasti ini menjadi satu obat apa tadi Pak, menawar ya Pak bahwa atau strategi bagaimana mereka-mereka yang memang apa namanya punya potensi untuk misalnya korupsi ya sesegeralah untuk. Tapi gini ya Pak, ini terakhir mungkin ya, ini sekilas dari saya ini Pak. Sekilas dari saya, bertasawuf itu bukan hanya soal berbaiat thariqah ya Pak, ini yang penting. Gimana Pak ini Pak? Iya kan, kalau tasawuf itu kan berarti rumah besar yang di dalamnya mengawal dan mempunyai sumber esensi ajaran sesungguhnya di dalam agama itu ya. Thariqah itu adalah bagian jalan atau katakanlah metode jalan untuk bagaimana menuju kepada yang kuasa. Itu maksudnya. Ini memang thariqah itu bagian daripada tasawuf ya, tetapi bukan berarti apa namanya harus berbaiat atau enggak Pak? Ya, harus berbaiat thariqah tatabadi. Saya misalkan mengikuti siapa Ki Agil Sirot ya. Itu sesungguhnya kita sudah berthariqah. Gitu ya. Ya, dari wudu, sholat, puasa dan sebagainya itu sudah thariqah itu. Sudah menuju kepada yang kuasa itu kan. Hanya without tanpa beat. Kalau beat itu kan berarti kalau beat itu kan janji diri dengan syekh thariqah itu kan gitu kan, mursyid atau muqaddam, ini janji itu kan. Nah, yang dibangun itu kalau di dalam apa namanya di thariqah ya, atau beatnya itu. Jadi tanpa kita beat dalam satu thariqah apapun itu, sesungguhnya sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama An-Nahdiyah, ini sudah mengikuti thariqah, melakukan thariqah itu, ya sudah itu sebetulnya itu. Hanya kalau misalkan kita mau lebih lagi tahu dan kemudian cepat untuk memegang bagaimana mengoperasikan kunci la ilaha illallah itu kepada surganya Allah itu, ya kita harus ada yang nuntun itu Mas itu kan itu. Nah, bagi kita mungkin sudah bisa secara mandiri. Bagi masyarakat awam yang agama ya perlu ada pijar atau lentera penuntunnya untuk bisa ke situ. Kan itu maksudnya. Bolehlah ya, kita juga mesti, kalau saya sarankan ya ikut thariqah itu. Saya thariqah karena di sana ya sudah punya kunci la ilaha illallah, tapi bagaimana mengoperasikan kunci itu loh. Ini belum melalui itu tadi ya. Thariqah. Kebetulan saya di Pondok Pesantren Pranggen yang thariqahnya Naqsabandi Qadiriyah, tapi belum sempat berbaiat Pak. Nanti kita dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sekali lagi, ini cukup luar biasa podcast ini didatangi langsung tamu yang kita cukup nantikan ini Pak Rektor di Tegal. Dari kami sekali lagi kemarin Pak, sedikit cerita tentang podcast. Kemarin kita mengundang tamu mahasiswa yang prestasi di internasional, dan sekali lagi dukungan ini menjadi satu semangat kita oleh tim beberapa, dan tim yang kita alhamdulillah mahasiswa semua Pak. Jadi kita alhamdulillah bagus. Oke Pak, terima kasih untuk malam hari ini dan sekian dari kami. Tunggu season berikutnya yang kita lakukan di dalam podcastnya IBN, ramah di lokal, handal di global. Sekali lagi Pak, nanti saya mohon bahwa Pak Rektor, podcast IBN ramah di lokal, handal di global gitu Pak. Oke. Podcast IBN Tegal, ramah di lokal, handal di global. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.